warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas sedikit tentang manajemen waktu dan keorganisasian. Nah, di sini hal pertama yang akan saya sampaikan seputar manajemen waktu. Seperti yang telah kita dengar, apa sih manajemen waktu itu? Manage berarti mengatur waktu. Ya, waktu kita harus diatur dong. Gimana caranya agar waktu kita bisa digunakan sebaik mungkin dan tidak ada waktu yang terbuang. Jadi manajemen waktu itu bisa didapatkan dari berbagai hal, mulai dari memasak, pekerjaan rumah, pekerjaan kantor, di sekolah, dimanapun itu manajemen waktu sangat penting. Bukan sekadar datang tepat waktu saja, tapi juga dalam banyak hal dan banyak contoh yang kita sudah tahu ya teman-teman. Jadi dalam manage waktu itu kita harus memikirkan beberapa aspek. Yang pertama, kita harus tahu apa yang akan kita lakukan. Seperti kita membuat list untuk apa yang akan kita lakukan hari ini. Itu merupakan salah satu contoh kecil untuk memanage waktu. Apa sih gunanya memanage waktu itu? Tentunya teman-teman, di dunia luar, setelah kita menginjak dewasa, nah banyak hal yang dituntut untuk serba cepat. Nah, itu ya lebih tepatnya. Kayak kita itu benar-benar harus disiplin. Contohnya dalam kampus, kita dituntut untuk bisa memanage waktu. Di mana dalam kampus bukan hanya soal mata kuliah, di sana juga ada organisasi. Bagaimana cara kita agar waktu itu bisa dipakai dengan baik? Mungkin itu kalau manage waktu. Dan dari organisasi. Organisasi sendiri itu diambil dari bahasa Yunani, yaitu organ yang berarti wadah, sasi yang berarti tujuan. Nah, jadi yang dimaksud organisasi itu adalah wadah, sebagai wadah untuk mencapai suatu tujuan. Artinya dalam organisasi terdapat 2 orang atau lebih yang berkumpul saling peduli untuk memecahkan suatu masalah dalam satu tujuan. Nah, organisasi itu diciptakan untuk apa sih? Nah, tentunya kita sebagai makhluk sosial tidak akan selalu hidup sendiri. Organisasi diciptakan untuk mencapai tujuan lebih mudah dan efisien. Selain itu, kita juga dilatih untuk menjadi makhluk sosial yang baik, teman-teman. Jadi dalam hal ini, organisasi itu merupakan suatu kegiatan yang kita lakukan untuk mempraktikkan suatu ilmu sosial. Apa sih dalam organisasi itu? Apakah kita hanya berkumpul? Tentu tidak. Dalam suatu organisasi ada tujuan yang harus dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut, pastinya ada lika-liku yang kita hadapi, seperti perbedaan pendapat. Nah, hal ini sering kita dapati. Perbedaan pendapat juga ada seperti forum dalam forum atau banyak hal lah lika-liku di dalam organisasi. Semua itu harus kita pahami, harus kita dalami, dan pentingnya organisasi dalam hidup itu untuk mengasah kemampuan kita dalam bersosialisasi, untuk menambah wawasan kita, menambah teman, juga memperluas jangkauan ilmu yang kita dapat. Di organisasi itu kan memiliki tujuan. Tentunya tujuan itu tidak mudah dicapai. Dan dalam organisasi harus ada struktur. Jadi seperti ketua yang menjadi penanggung jawab dari awal sampai akhir. Itu dalam organisasi. Dan masih banyak lagi sih tentang organisasi. Kurang lebihnya, kalau organisasi itu adalah suatu perkumpulan untuk mencapai tujuan dan memecahkan satu masalah. Bukan tentang siapa yang paling banyak berargumen, tapi tentang bagaimana kamu bisa memahami perbedaan yang ada dalam organisasi tersebut.
sebenarnya agak belibet ya. Simpelnya aja, dan kita diajak untuk bersosialisasi dalam organisasi. Begitu saja. Mungkin itu dari saya seputar manajemen waktu dan keorganisasian yang saya ketahui, dan mungkin kata-katanya juga masih sedikit berantakan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.